Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufia Tania Tiale dengan NIM 01119333. Saya berasal dari kelas Sipil B 2019. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang sistem ketiga peranca pada pekerjaan konstruksi. Adapun poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian peranca, yang kedua jenis peranca, yang ketiga hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan peranca, yang keempat kecelakaan peranca yang sering terjadi, yang kelima upaya pencegahan kecelakaan, yang keenam penggunaan peranca yang aman. Pada bagian pertama yaitu pengertian peranca. Peranca adalah bangunan pelataran kerja atau platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan dan alat pada setiap pekerja konstruksi termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Yang kedua, jenis peranca. Jenis peranca berdasarkan penggunaan terdiri dari peranca struktur untuk menopang framework atau rangka, yang kedua peranca finishing untuk pelataran kerja PEK. Kemudian berdasarkan jenis struktur, peranca penopang atau supporting type, peranca gantung atau hanging atau suspended type. Yang ketiga peranca jenis lainnya atau mobile type. Pembagian jenis peranca berdasarkan jenis bahan dan bentuknya yang terdiri dari peranca frame, peranca kayu, peranca pipa, peranca tiang lantai pelat, peranca siku penunjang, peranca bergerak, peranca kuda-kuda, peranca persegi, peranca gantung, peranca tumpang sudut, peranca mekanik, dan peranca dongkrak pompa. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan peranca. Yang pertama, beban yang diterima peranca harus merata untuk mencegah bahaya dan menjaga keseimbangan. Yang kedua, dalam penggunaan peranca harus dijaga agar beban tidak melebihi kapasitas yang ditentukan. Yang ketiga, peranca tidak boleh dipakai untuk menyimpan bahan kecuali segera dipakai. Yang keempat, tenaga kerja tidak boleh bekerja di dekat bangunan peranca sewaktu ada angin kencang. Yang kelima, untuk mencegah kerusakan, bahan-bahan peranca harus dipasang dengan hati-hati. Yang keenam, peranca harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja, peralatan, dan bahan yang dipergunakan. Yang ketujuh, lantai kerja harus diberi pagar pengaman apabila tingginya lebih dari 2 meter. Yang keempat, kecelakaan peranca yang sering terjadi. Yang pertama adalah pekerja jatuh dari tempat tinggi, yang kedua material dan alat jatuh mengenai pekerja lain di sekitarnya, yang ketiga peranca yang kurang aman jatuh menimpa pekerja dan orang lain di sekitarnya, yang keempat pekerja terjatuh pada saat naik atau turun peranca, yang kelima terpeleset atau tergelincir, yang keenam kelebihan beban atau beban terkonsentrasi menumpuk di satu titik yang mengakibatkan robohnya peranca. Yang kelima, upaya pencegahan kecelakaan. Yang pertama adalah platform yang terpasang pada peranca atau pada struktur bangunan harus dipasang dengan aman untuk mencegah agar pekerja tidak jatuh, dibuat leluasa lebar minimal 60 cm, diberi rel atau pagar pelindung sepanjang tepi yang terpapar bahaya jatuh, diberi papan pelindung tepi atau toyboard sekeliling tepi platform. Yang kedua, gunakan peranca yang sudah diperiksa sesuai pemasangan label tanda aman seperti hijau sepenuhnya aman, kuning aman dengan syarat gunakan sabut pengaman artinya kurang aman, merah tidak aman. Kemudian yang ketiga, mengikat material untuk mencegah jatuh
Yang keempat, batasi jumlah beban untuk mencegah beban atau muatan jatuh dari platform. Yang kelima, dilarang meletakkan material atau membiasakan berserakan pada struktur bangunan. Yang keenam, ikatkan peralatan ke pinggang atau tubuh untuk mencegah jatuh pada saat yang tidak terduga. Yang ketujuh, rapatkan celah papan platform untuk mencegah alat dan material jatuh ke bawah. Yang kedelapan, pinggirkan peralatan pekerja untuk menghindari benturan di lantai kerja perancah. Yang kesembilan, tempat untuk menahan kaki perancah atau base plate harus kuat untuk menghindari bahaya amblas terbenam dalam tanah. Yang kesepuluh, gunakan papan alas dan dongkrak perancah untuk menyangga perancah. Yang kesebelas, ikatkan perancah yang tinggi pada struktur bangunan untuk keseimbangan. Yang ke-12, sambungkan rangka perancah menjadi satu dan pastikan bahwa klemnya cukup kuat dan ikatlah untuk mencegah perancah ambruk. Yang keenam, penggunaan perancah yang aman. Penggunaan perancah yang aman harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, material perancah harus kuat. Yang kedua, pondasi harus kuat dan stabil. Yang ketiga, struktur perancah harus kuat dan stabil. Yang keempat, lantai kerja harus kuat dan aman. Yang kelima, scaffolder atau pekerja mentaati standar ketiga. Yang keenam, lingkungan kerja bersih dan rapi. Yang ketujuh, beban sesuai kapasitas perancah. Baik, demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.